Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Hari ini IWB ingin nge-share yang paling hot ya. Jadi IWB udahlah kita buat yang singkat saja. Ini adalah sebuah kabar paling hot buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menunggu produk terbaru dari Astra Honda Motor. Karena kenapa, Cak? Baru saja sekitar beberapa menit yang lalu IWB mendapatkan undangan dari AHM ya. Undangannya ini memang tidak serta-merta menyebutkan sebuah nama produk. Tapi dari indikasinya, maka besar kemungkinan, Cak, bahwa AHM akan meluncurkan produk terbaru yang sampean tunggu, Cak. Nah, ini menarik, Kang Mas ya. Jadi teman-teman, kita sebelum melangkah ke sana, perkenankan IWB juga memberikan bocoran yang sangat-sangat hot ya, di mana ternyata Honda Jepang sudah meregistrasi sosok Giorno Thailand di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau sampai mengetahui dan selalu follow Iwan Banaran, subscribe dan juga melihat video-video IWB, pastinya sampean pasti tahu bahwa setiap pabrikan, biasanya pabrikan besar rata-rata mereka meregistrasi atau mendaftarkan paten produknya supaya tidak dikopi oleh pabrikan lainnya, Cak. Dan ini adalah sebuah tindakan di mana untuk melindungi dari produk tersebut. Dan ternyata kita menemukan bahwa Honda Jepang diam-diam sudah meregistrasi sosok dari Giorno ini di tanah air. Jadi nomor registrasinya pun sudah kita bongkar dan ternyata dari sini bisa kita simpulkan, Cak. Ternyata Honda pun sudah melakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah pertama sebelum mereka melangkah kepada yang serius. Dan kita intip di sini, Cak. Sampai intip di sini ya, IWB akan tunjukkan ke sampean yang disebut sebagai registrasi ya, registrasi untuk Giorno atau sosok yang kita duga sebagai New Stylo, Cak. Nah, ini menarik, Cak ya. Jadi ini kita akan coba langsung ke sampean, IWB akan share ke sampean. Jadi teman-teman biar tahu semuanya. Nah, ini Kang Mas. Jadi ini adalah registrasi yang dilakukan oleh Astra Honda. Ya, sorry, bukan Astra Honda sih, Jepangnya ya. Jadi Honda Jepang kepada produk mereka yakni Giorno yang sudah diluncurkan oleh Honda di Thailand. Dan sosoknya ya sudah kita dapatkan di sini gambar patennya, gambar atau foto paten produk tersebut. Maka kita akan menemukan secara umum Giorno yang kita sebut sebagai produk paten ini ternyata sudah diregistrasi ya dengan permohonan. Nomor permohonannya di sini kelihatan, Cak, yakni di A0020 0020 ya 230 4557. Dan pada saat permohonan itu kita registrasi di sini, registrasinya terlihat registrasi di tanggal 13 Oktober 2023. Jadi artinya sudah sekitar 2 bulannya lalu registrasi ini di request by Honda Jepang. Dan untuk nama dan alamat pemohon desain. Jadi ini sekali lagi tentang paten desain, Cak. Ini adalah Honda Motor CO ya Ltd dan alamatnya di Minami Aoyama Chum ya Minatoku, Tokyo, Jepang. Kemudian nama pendesainnya untuk desain dari motor Giorno ini adalah Wong Sakorn Watanabekin. Ini orang Thailand, Cak, yang Wong Sakorn ini dan juga Takashi Watanabe. Dan untuk alamat konsultannya adalah Yeni Halim. Ini adalah data yang di-share oleh Kemenperin, Cak. Paten itu adalah melindungi. Dan ini konfirmasi tersebut memberikan penegasan bahwa sosoknya pun ternyata betul-betul seperti yang kita duga, Cak. Yakni ini adalah Giorno yang sampean tunggu, lihat nih. Ya, jadi bagaimana sosok dari motor ini dan ini diregistrasi oleh Honda Jepang itu di Indonesia. Ini kelihatan di sini ya. Benar-benar tidak ada perbedaan dibandingkan dengan versi Giorno yang di Thailand. Jadi dari moncong mukanya, lihat di sini, Cak. Ya, jadi ini adalah gambar paten yang diregistrasi oleh Honda Jepang di Indonesia. Sosok dari mukanya, kemudian juga dari tebeng-tebengnya, detail dari lampu sen, shape desainnya, itu betul-betul sama plug ya, sama plug dengan yang ada di Thailand. Dan teman-teman juga harus tahu di Thailand sendiri menggunakan engine 125 cc, tapi mesinnya adalah mesin dari PCX 125 ataupun Vario 125 dan sudah menggunakan radiator. Dan ini juga sudah dirilis oleh Honda di Thailand. Artinya secara meyakinkan sepertinya bahwa Honda nanti akan meluncurkan atau memasarkan desain ini ke seluruh Asia Tenggara ya, kira-kira demikian. Sekarang pertanyaannya, kita lihat ya di sini ya. Pertanyaan, Cak, pertanyaan yang paling simpel. Nah, apakah motor ini nanti akan diluncurkan oleh Astra Honda Motor mengacu dari yang sudah pernah IWB share ke sampean? Jadi gini teman-teman. Sebenarnya IWB sudah share ke sampean tentang sebuah kode project yang mengusung kode K3. Ya, sama kalau lihat
video-video IWB. Di sana IWB sudah jabarkan kesampaian. IWB sudah mengendus adanya project K3 kodenya. Dan kode ini sudah sangat-sangat siap. Karena kita lihat dari preparation. Jadi teman-teman harus tahu sebuah motor itu untuk menuju ke mass production ada tahap-tahap yang harus dilalui. Yakni dari preparation. Jadi persiapan ya untuk trial nantinya. Jadi ada PP1 sampai dengan PP3. Dan kalau sudah menuju ke PP3, ini artinya sudah sangat siap untuk masuk mass production. Dan jika sampai lihat, sebenarnya IWB sudah share ke sampean secara time frame. Time frame untuk sosok yang kita duga sebagai stylo. Generasi terbaru yang nantinya ya kita duga akan menggunakan basis desain dari Giorno. Akan tetapi, ini Cak yang menarik Cak. Akan tetapi, Giorno ini memang sedikit berbeda nantinya dibandingkan dengan tanah air. Khususnya diduga adalah kubikasi mesinnya. Jadi inilah yang masih menjadi pertanyaan kita semuanya, Cak. Karena kalau kita lihat di tanah air ini memang ada dua nama yang diregistrasi oleh Astra Honda Motor ya. Astra Honda Motor meregistrasi dua nama, Stylo 125 dan juga Stylo 160 jika kita mengacu dari terawangan sebelumnya. Dan menjadi pertanyaan kita adalah begini, nantinya yang diluncurkan oleh AHM, apakah mungkin ada Stylo 125 dan ada juga Stylo 160. Ini yang masih menjadi misteri dan kita juga cukup bingung dari sini, Cak. Soalnya kalau kita melihat dari pergerakan di Thailand sudah jelas bahwa mereka menggunakan mesin 125 atau mesin Vario 125. Akan tetapi, jika memang nanti di Indonesia, maka AHM melakukan langkah berbeda, yakni dengan meluncurkan desain sosok yang sama dengan Giorno Thailand, tapi mesinnya lebih besar, yakni 160 cc. Ini artinya basis dari engine nanti menggunakan mesin dari Vario 160. Nah, yang menjadi pertanyaan kita begini. Vario 160 dibandingkan dengan Vario 125, sejauh ini Honda menggunakan cara berbeda. Mereka memberikan semacam konstruksi berbeda. Yang mana untuk Vario 125 masih menggunakan rangkanya model tubular, Cak. Jadi model pipa, Cak ya. Jadi teman-teman kemarin kan banyak sekali yang membahas, bukan bahas spill, isaf yang kemarin ya. Dan itu semuanya rata-rata yang di-share adalah Vario 125. Makanya kadang-kadang sosial media itu, sosmed itu sampai harus benar-benar awas ya. Vario 125 itu masih menggunakan rangka tubular, Cak, bukan isaf. Sementara untuk isaf adalah yang generasi terbaru, yakni Vario 160. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita adalah begini. Bagaimana dengan Giorno nanti, Cak IWB? Kalau memang diluncurkan nantinya, apakah nanti yang peluncur di Indonesia nanti akan sama dengan Thailand? Karena begini, Cak. Kalau AHM menggunakan mesin 160 ya, 160 nih cc-nya nih, ini berarti maka Honda akan menggunakan rangka isaf. Karena secara basis konstruksi akan menggunakan engine 160 dari Vario. Tapi bisa saja, Cak, bisa saja sih nanti akan tetap di-push di tubular dengan menggunakan engine dari PCX 125. Sebenarnya dari kacamata pribadi nggak ada masalah, karena isaf pun juga justru jauh lebih enak ya. Dari sasisnya, rangkanya itu rigid dan juga ringan. Tapi ya kita lihat ya beberapa narasi-narasi membuat sosok isaf ini seperti sebuah ketakutan, sebuah hal yang patut dihindari. Sebenarnya nggak juga, Cak. Nggak usah khawatir mengenai itu, dia kacamata pribadi. Saudara-saudari IWB menggunakan motor-motor Honda yang sudah isaf, no problem sama sekali. Jadi menurut IWB nggak ada masalah. Tapi ya itu terserah sampean sih. Kalau sampean memiliki opini berbeda, nggak ada masalah. Monggo IWB serahkan ke sampean semuanya. Karena kadang-kadang kan orang itu lebih percaya dengan narasi-narasi atau sosial media yang memang bombastis sekali. Tapi basicnya adalah begini, Cak. Kalau memang nanti Giorno atau Stylo 160 meluncur di Indonesia, maka jika menggunakan mesin 160, apakah Astra Honda Motor akan menggunakan rangka isaf? Kita belum tahu. Atau mungkin tetap mereka menggunakan model tubular jika mengambil basis dari engine untuk PCX. Kita juga belum tahu. Yang pasti memang saat ini, Cak, dari sisi time frame atau proses yang dilalui dari kacamata dan terawangan IWB menggunakan ajar lampah lupus radio pedang setan mantili Kang Mas, maka sangat terbuka bahwa nantinya di akhir tahun ini ya, IWB tekankan di sini ya. Jadi sudah ada undangan dari Honda dan sampai tunggu saja tanggal 21, IWB nggak bisa spill apapun mengenai produknya apa karena memang Astra Honda Motor tak pernah ya mengundang kita dengan memberikan atau membeberkan produk apa yang diluncurkan, tak pernah seperti itu. Tapi analisa pribadi itu adalah terbuka sekali itu adalah Stylo. Loh, Cak WP mungkinkah yang Honda Beat yang terbaru
Honda Beat yang rumornya ada 100 atau 110 cc, 125 cc atau 150 cc, apakah itu? Nah, soal ini dari kacamata pribadi Kang Mas, IWB sudah coba untuk menerawang dengan dalam Kang Mas ya. Ternyata time frame-nya ya memang masih duluan yang kode Project K3 yang diduga sebagai Honda Stylo. Dan untuk yang Honda Beat terbaru setelahnya, Cak. Jadi memang ini nanti dari kacamata pribadi IWB, dari terawangan dan juga dari perkiraan ya time frame terawangan IWB, sepertinya setelah dari Stylo maka baru yang Honda Beat terbaru. Itu memang belum tentu akurat, Cak. Sekali lagi semuanya hanya terawangan yang bisa saja meleset. Tapi mau gue sampein tabung saja. Ini soalnya menarik sekali. IWB ingin share ke video ini, ke YouTube ini supaya sampai nggak ketinggalan kereta. Karena takutnya sampai nggak tahu, jadi nanti sampai ketinggalan, ya sayang, Cak. Soalnya ini adalah new product dan rumornya memang new product, totally new. Akan tetapi, semua prediksi kita akan bubar jika yang diluncurkan oleh Astra Honda Motor nanti ternyata adalah motor baru CBU. Nah, ini WP nyerah, Cak, kalau itu. Jadi completely build up ya. CBU itu kan didatangkan dari luar, dibawa ke Indonesia. Jadi kita nggak bisa menerawang, Cak. Soalnya wis nyebrang laut, Kang Mas. Ilmu IWB nggak manjur, Cak. Kalau bahasanya itu. Kalau bahasanya menggunakan CBU status ya. Jadi status CBU dari sono, dari luar negeri dibawa ke sini, IWB nyerah. Soalnya ya itu tadi. Sudah nyebrang laut, jadi ilmu IWB nggak manjur, Kang Mas. Mental, Kang Mas. Bosone, Kang Mas. Jadi ngono, Cak ya. Jadi apa artinya? Artinya ya potensinya adalah new stylo yang pertama. Walaupun bisa saja meleset. Karena jika kita melihat dari time frame, stylo sebenarnya idealnya di awal Januari. Akan tetapi IWB cukup terkejut ketika tiba-tiba ada undangan dari Astra Honda Motor di tanggal 21 nanti yang menyebut bahwa ya mereka ada launching produk, intinya gitu. Jadi IWB sedikit kaget juga ya. Masalahnya prediksi pribadi itu bulan Januari, tapi kok tiba-tiba sudah ada undangan untuk peluncuran. Apakah ini memang stylo yang sudah kita pantau? Atau mungkin ini produk baru yang CBU tadi, atau mungkin ada kejutan lain, ya monggo sampean tampung saja, Cak. Yang jelas memang sekarang ini sampean catat ya semua spill IWB barusan supaya sampean nggak ketinggalan kereta, dan kita tunggu saja seperti apa gebrakan dari Astra Honda Motor, karena suka nggak suka memang Honda sekarang ini luar biasa dari sisi desain. IWB sangat suka rata-rata desain dari Matic-nya tuh cakep-cakep lah ya, sesuai dengan selera kita. Dan untuk retronya juga IWB ngelihatnya walaupun kurang agresif dari sisi, ya gini sih kalau kita ngomong klasik memang nggak agresif ya, tapi memang ini terlalu klasik sih dari kacamata pribadi, seperti bentuk shape untuk sennya ya untuk Giorno ini, tapi looks-nya secara paket ini adalah sebuah kombinasi desain antara Lambretta dan juga Vespa dan juga pabrikan Jepang. Ini menarik ya, dari kacamata pribadi, dari depan cakep, samping cakep, belakang cakep, enak dilihat. Ini akan menjadi motor atau produk hot bagi sampean yang menunggu motor klasik dari Honda, jika memang itu stylo, Cak. Wes, Cak, jadi intinya adalah saya mencatat hari ini, saya menunggu hari ini, tanggal 21 nanti IWB akan share ke sampean informasi langsung ya. Soalnya lokasinya peluncuran itu kayak susah, Cak, sinyalnya. Kalau bisa aja, seandainya memang lancar aja, IWB ingin live streaming buat sampean semuanya nanti di hari peluncuran. Ya, semoga saja nanti koneksi bagus, jadi IWB bisa nge-share ke sampean secepatnya. Dan juga rumornya nanti akan ada test ride. Jadi WB akan coba bawa helm, GoPro dan sebagainya. Dan kita tunggu saja berapa harga yang dipatok oleh Astra Honda Motor untuk stylo, jika memang itu stylo. Sekali lagi, jika itu memang stylo. Tapi apapun itu, semua terawan IWB bisa meleset, Cak. Jadi jangan berpatokan baku, karena semuanya kan berdasarkan analisa dan terawangan yang belum tentu akurat. Tapi boleh sampai tampung, kita akan buktikan nanti. Dan jikapun memang seandainya di akhir bulan ini atau seminggu lagi ini adalah produk yang bukan stylo, tenang saja, Cak. Karena dari radar IWB sudah sangat dekat. Stylo ini sangat dekat sekali. Ya, jadi mungkin itu aja, Cak, update cepet-cepetan buat sampean semuanya. IWB nggak akan edit yang terlalu panjang, nggak akan edit ngomong sampai beribet, Mas. Soalnya IWB akan keluar hari ini, ya. Jadi kita nggak usah edit-editan, yang penting sampean tercerahkan dari informasi terbaru ini. Catat ya. Tanggal 21, IWB akan share ke sampean tentang video launching dari Honda terbaru. Kita tunggu, semoga saja benar-benar stylo dengan desain yang memang mirip dengan Giorno Thailand. Nah, sekarang IWB serahkan sampean. Coba sampean komen di bawah. Jika memang nanti adalah Honda stylo, kira-kira kalau stylo 125 berapa harga yang cocok buat sampean?
Dan kalau yang diluncurkan adalah Stylo 160, kira-kira berapa harga yang cocok buat sampean? Supaya menarik perhatian sampean. Ya itu aja Cak, update Iwan Banaran buat sampean semuanya. Dan tunggu update video yang lainnya dari IWP tentang apapun itu di MotoGP khususnya. Dan juga produk-produk baru, termasuk juga ada beberapa spill informasi yang hot buat sampean semuanya tentang New Yamaha Lexi yang terbaru. Ternyata Cak, menarik sekali. Kita akan coba share ke sampean nanti setelah video ini. Dan itu aja Cak, update Iwan Banaran. Kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.